Yesus ini adalah Goel atau kinsman redeemer untuk semua manusia. Kenapa? Karena dia adalah firman yang jadi manusia. Jadi harus manusia juga yang bisa menebus. Tidak bisa ditebus oleh hakikat yang lain gitu. Jadi harus manusia sendiri yang datang. Dia menjadi kinsman, dia seperti saudara terdekat kita dan dia yang menebus seluruh manusia. Di sini kita lihat di Rut 1. Mulai dari ayat 11 dikatakan, Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk jadi suamimu nanti? Pulanglah, pergilah sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya ada harapan bagiku dan malam ini aku bersuami, bahkan aku bisa melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Tuh, jadi akhirnya dibilang, kalian pulang saja. Nah, kemudian Orpah pulang, tapi Rut bilang, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jadi dia bilang, aku akan stay karena Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia pergi ke Bethlehem bersama-sama dengan Naomi. Nah, kemudian Rut ini dia bilang, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir jelai. Karena pas lagi mereka sampai di Bethlehem, itu pas lagi musim menuai jelai. Jadi dia bilang, biarkan aku memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati, katanya. Nah, akhirnya dia memungut bulir jelai di ladangnya Boas. Dan Boas itu orang yang kaya, dibilang dia orang yang kaya ya, dia ladangnya banyak gitu. Nah, kemudian akhirnya Boas bilang, engkau tidak usah memungut jelai ke ladang lain, engkau di sini saja tetap dekat pekerja-pekerja perempuanku. Kemudian Rut bilang, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Boas bilang, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi dia bilang, kamu tuh dikasih upah karena apa? Karena kamu datang berlindung ke bawah sayap Allah Israel. Bilang. Nah, kemudian di Rut 3 diceritakan ya, Naomi itu bilang, anakku, apakah tidak ada baiknya kalau aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah engkau temani itu adalah sanak kita? Jadi Boas itu adalah saudara dekat dari Elimelek, suami dari Naomi. Jadi harusnya Boas itu bisa menebus ya, membeli kembali ladangnya dan juga mengawini Rut gitu ya. Di sini dia katakan pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Kalau ia membaringkan diri tidur, haruslah kau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan berikan tahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu Rut berkata, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jadi dia nurut gitu ya, dia ikutin eh, perintah dari mertuanya. Nah, akhirnya dia lakukan itu. Malam-malam Boas itu ngelihat, oh kok ada perempuan nih gitu ya. Terus Ruth itu bilang, dia mengatakan seperti apa yang disuruh sama mertuanya. Terus Boas bilang, anakku jangan takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib penebus, tapi walaupun demikian masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus, baik.
biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Jadi ada kerabat yang lebih dekat yang bisa menebus, tapi kalau dia nggak mau, maka Boas akan menebus gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu dia balik, kemudian perempuan itu sampai kepada mertuanya ya. Ruth balik lagi ke mertuanya, terus mertuanya tanya, gimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya dan berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti anakku. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi dia bilang, udah tenang aja, rest gitu ya. Orang itu nggak akan berhenti sampai perkara ini selesai, dia bilang gitu. Karena dia punya faith, dia yakin Boas itu akan mau menebus gitu ya. Nah, kemudian di Rut 4, di sini jadi dia ketemu dengan kerabatnya yang bisa menebus, tapi ternyata kerabat yang mau menebus itu mau menebus milik Elimelek, tapi nggak mau mengawini Rut gitu ya. Jadi akhirnya dia bilang kalau kamu mau kamu saja yang ngawini gitu. Akhirnya Boas bilang, Boas itu berkata ya kepada tua-tua, kepada semua orang di situ, dia bilang, ya kamulah yang jadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap di antara saudara-saudaranya dan di antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, dan oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini. Jadi di sini dikatakan bahwa dia keturunannya akan menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Jadi kita tahu bahwa Yehuda itu juga adalah kinsman redeemer bagi Tamar gitu ya. Nah, kemudian eh, Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tangga perempuannya memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Jadi dikatakan bahwa ini anak Naomi gitu ya, in a sense dia anak Naomi. Lalu mereka menyebut namanya Obed dan Obed itu adalah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed ini yang merupakan anak dari Rut, dia adalah kakek dari Daud gitu ya. Nah, kita tahu sekarang untuk sejarahnya. Jadi Moab itu, Rut itu kan orang Moab ya. Moab itu adalah keturunan dari Lot dengan anak-anaknya, anak-anak perempuannya gitu ya. Setelah Lot dan kedua anak perempuannya keluar dari Sodom, akhirnya anak-anaknya itu bersekongkol, mereka berdua, mereka bilang mereka tidur saja dengan bapaknya supaya mereka dapat keturunan. Nah, dari yang anak pertama itu Moab, dari anak yang kedua itu Amon. Dan Moab dan Amon ini sebetulnya dikutuk oleh Tuhan gitu ya. Karena incest itu dikutuk sama Tuhan. Dan kemudian eh, sementara Yehuda itu adalah keturunan Israel. Jadi, nah kemudian Yudah dan Tamar itu melahirkan Peres, Peres melahirkan Salmon, Salmon melahirkan Boas. Nah, kemudian Boas ini dialah yang menebus Rut gitu ya. Nah, kita tahu Rut itu sebetulnya dari keturunan Moab gitu, keturunan bangsa yang sebetulnya dikutuk gitu ya. Nah,
Ruth itu dia nonju, dia memerlukan Goel. Jadi dia membutuhkan seorang penebus gitu. Nah, kemudian dari Boas lahir Obed, dari Obed lahir Jesse, Isai ya. Kemudian dari Isai lahir King David. Dan kemudian akhirnya keturunannya dari Solomon melahirkan Yesus ya. Dan Yesus ini adalah Goel atau kinsman redeemer untuk semua manusia. Kenapa? Karena dia adalah firman yang jadi manusia. Jadi harus manusia juga yang bisa menebus. Tidak bisa ditebus oleh hakikat yang lain gitu. Jadi harus manusia sendiri yang datang, dia menjadi kinsman, dia seperti saudara terdekat kita dan dia yang menebus seluruh manusia. Nah, sebetulnya cerita ini adalah gambarannya. Naomi itu adalah gambaran dari orang Israel atau Yahudi gitu ya. Nah, tanah milik Elimelek. Elimelek dalam bahasa Ibrani, Eli artinya my God gitu. Melek artinya raja. Jadi my God is king. Jadi Tuhanku, Allahku itu adalah raja. Nah, dia tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti gitu ya. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan dunia. Jadi Tuhanku Raja itu dia membuat langit dan bumi. Dia membuat dunia. Dan dunia itu sebetulnya awalnya adalah seperti rumah roti gitu ya. Tidak pernah berkekurangan. Tetapi dunia itu jatuh, fallen. Akhirnya apa? Terjadi kelaparan. Sampai dia dan seluruh keluarganya harus pergi ke Moab. Jadi fallen gitu. Ada kelaparan di rumah roti gitu ya. Nah, kita tahu kejatuhan itu, pada saat kejatuhan, dunia itu dikutuk, tanah itu dikutuk ya. Di Kejadian 3:17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanah itu jadi terkutuk gitu ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi dari yang mulai awalnya dia dengan mudahnya Adam dan Hawa ya, dengan gampangnya makan, jadi seperti rumah roti, tapi sekarang jadi terkutuk. Dia harus bersusah payah mendapatkan makanan gitu ya dari tanah seumur hidupnya. Nah, kemudian Ruth itu adalah Moabites. Dia adalah gambaran dari non-Jews, orang-orang non-Yahudi gitu ya. Dan kita lihat di Ulangan 23 ayat 3 itu dibilang seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi betul-betul dikutuk loh ini orang Amon dan orang Moab. Kita lihat juga, bisa lihat di ayat-ayat lainnya ya, di Yeremia 48, di Bilangan 21 itu disebutkan bahwa Moab dan Amon itu dikutuk gitu. Dibilang di sini bahkan sampai selama-lamanya loh. Terus kenapa akhirnya Ruth itu bisa diselamatkan istilahnya gitu ya. Nah, kita lihat di Ulangan 23 ayat 5 di sini disebutin, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allah mengasihi engkau. Jadi kutuk itu bisa menjadi berkat kalau apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Allah. Jadi Ruth itu dia kan bilang, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Jadi ketika dia menerima Allah Israel menjadi Allah dia, kutuk itu menjadi berkat, gitu ya. Nah, Boas itu adalah gambaran dari Yesus. Dia menebus dunia, ya, Bethlehem miliknya Elimelek gitu ya istilahnya. Kemudian dia menebus dia menebus Naomi. Naomi adalah gambaran Israel atau orang Yahudi. Dia menebus juga orang-orang non-Yahudi, gambaran dari Ruth. Di 1 Yohanes 4 ayat 14-15 dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi ini semuanya adalah gambarannya kita lihat bahwa Yesus itulah kinsman redeemer, our kinsman redeemer, eh, kerabat terdekat satu-satunya manusia sempurna yang bisa menebus dunia dan menebus
kita semua gitu. Jadi sebetulnya manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa itu sudah menjadi budak dari iblis karena dikatakan kamu adalah hamba kepada siapa kamu menaati. Jadi ketika Adam itu menaati si ular, itu artinya dia menjadi hamba ular itu gitu ya. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.